Hansi Flick lebih memilih untuk rendah hati saat Barcelona difavoritkan untuk menjadi juara Liga Champions musim ini. Barcelona akan melakoni laga keempat di Liga Champions tahun 2024 sampai tahun 2025 dengan bertandang melawan wakil Serbia, Crvena Zvezda. Dalam pertandingan tersebut, Barcelona akan bertindak sebagai tim tamu dengan bertandang ke Stadion Ratko Mitic pada Rabu tanggal 6 November tahun 2024 waktu setempat atau Kamis pukul 3 waktu Indonesia Barat. Saat ini, Barcelona masih membutuhkan kemenangan demi bisa menjaga asa untuk melaju ke babak berikutnya. BOLASPORT.com, Hansi Flick lebih memilih untuk rendah hati saat Barcelona difavoritkan untuk menjadi juara Liga Champions musim ini. Barcelona akan melakoni laga keempat di Liga Champions tahun 2024 sampai tahun 2025 dengan bertandang melawan wakil Serbia, Crvena Zvezda. Dalam pertandingan tersebut, Barcelona akan bertindak sebagai tim tamu dengan bertandang ke Stadion Ratko Mitic pada Rabu tanggal 6 November tahun 2024 waktu setempat atau Kamis pukul 3 waktu Indonesia Barat. Saat ini, Barcelona masih membutuhkan kemenangan demi bisa menjaga asa untuk melaju ke babak berikutnya. Di klasemen sementara Liga Champions tahun 2024 sampai tahun 2025, Barcelona masih berada di posisi ke-15 dengan koleksi 6 poin dari 3 laga. Adapun Crvena Zvezda juga masih berjuang di papan bawah klasemen. Klub yang juga terkenal dengan nama Red Star Belgrade itu hanya berada di posisi ke-33. Mereka selalu menelan kekalahan dalam 3 pertandingan pertama mereka di Liga Champions musim ini. Dengan kondisi tersebut, Barcelona jelas jauh lebih diunggulkan daripada Crvena Zvezda, terlebih lagi, Blaugrana tengah berada dalam tren positif. Dalam 6 laga terakhir di berbagai kompetisi, Robert Lewandowski DKK selalu meraih kemenangan. Bahkan, Barcelona sempat berhasil menghajar Real Madrid dan Bayern Munchen dengan skor mencolok. Gawang dua tim raksasa itu sampai dijebol oleh anak-anak asuh Hansi Flick sebanyak 4 kali. Tidak heran, Barcelona akhirnya dinilai sebagai salah satu favorit juara Liga Champions sekaligus Liga Spanyol musim ini. Meski demikian, Hansi Flick mengaku bahwa ia tidak fokus dengan posisi Barcelona saat ini. Flick belum fokus untuk meraih trofi dan hanya ingin memenangkan setiap pertandingan yang ada. Segala sesuatunya bisa berubah banyak. Yang terpenting adalah memenangkan pertandingan, dan setelah pertandingan melawan Bayern, banyak hal yang berubah, ucap Flick seperti dikutip dari Mundo Deportivo. Saya bahkan tidak tahu di posisi mana kami berada. Kami baru saja memulai, dan ketika kami menyelesaikannya, kami berharap bisa berada di posisi 8 besar. Ini adalah targetnya dan saya pikir kami bisa mencapainya, lanjutnya. Soal juara Liga Champions, Flick mengaku tidak ingin terlalu yakin. Anda harus melakukan banyak pekerjaan untuk memenangkan Champions League, kata Flick. Ada banyak tim-tim hebat yang memiliki tujuan yang sama dengan kami. Pada akhirnya, ini adalah tentang bekerja keras dan berbicara di atas lapangan, pungkas Flick. Barcelona jangan jemawa ketika melawan Crvena Zvezda di Liga Champions karena Lionel Messi dari Serbia siap menghancurkan Lamine Yamal. Barcelona akan melakoni laga keempat di Liga Champions tahun 2024 sampai tahun 2025 dengan bertandang melawan wakil Serbia, Crvena Zvezda. Dalam pertandingan tersebut, Barcelona akan bertindak sebagai tim tamu dengan bertandang ke Stadion Ratko Mitic pada Rabu tanggal 6 November tahun 2024 waktu setempat atau Kamis pukul 3 waktu Indonesia Barat. Saat ini, Barcelona masih membutuhkan kemenangan demi bisa menjaga asa untuk melaju ke babak berikutnya. Di klasemen sementara Liga Champions tahun 2024 sampai tahun 2025, Barcelona masih berada di posisi ke-15 dengan koleksi 6 poin dari 3 laga. Adapun Crvena Zvezda juga masih berjuang di papan bawah klasemen. Klub yang juga terkenal dengan nama Red Star Belgrade itu hanya berada di posisi ke-33. Mereka selalu menelan kekalahan dalam 3 pertandingan pertama mereka di Liga Champions musim ini. Meski demikian, Crvena Zvezda mengaku tetap percaya diri bisa mengalahkan Barcelona. Hal itu disampaikan sendiri oleh bintang muda andalan mereka, Andrija Maksimovic. Maksimovic tidak hanya memberikan peringatan kepada Barcelona, tetapi juga kepada wonderkid mereka, Lamine Yamal. Pemain yang dijuluki Lionel Messi dari Serbia tersebut bahkan menantang Yamal secara terang-terangan.
Maximovic bertekad akan tampil lebih apik daripada Yamal dalam laga tersebut. Lamine adalah pemain yang hebat, namun besok saya akan turun ke lapangan untuk menunjukkan bahwa saya lebih baik darinya, kata Maximovic seperti dikutip dari Relevo. Saya juga berharap kami dapat berganti seragam saat pertandingan berakhir, imbuhnya. Tantangan yang diberikan oleh Maximovic bisa dibilang menarik. Pasalnya, Maximovic dan Yamal memang tampil cukup apik untuk klubnya masing-masing, akan tetapi, Yamal bisa dibilang memiliki statistik yang lebih baik dari Maximovic. Winger asal Spanyol itu sejauh ini bahkan sudah mencatatkan 6 gol dan 8 assist untuk Barcelona dalam 15 laga di berbagai kompetisi. Selain itu, Yamal juga telah memenangkan Copa Trophy dalam penganugerahan Ballon d'Or 2024. Di sisi lain, nama Maximovic bahkan tidak mampu bersaing sebagai favorit pemenang Copa Trophy 2024. Yamal juga memiliki caps lebih banyak bersama timnas senior dibandingkan Maximovic. Maximovic sejauh ini hanya bermain 2 kali untuk timnas Serbia, sementara Yamal sudah merumput untuk Spanyol sebanyak 17 kali. Bek muda Barcelona, Pau Cubarsí, masih bisa tersenyum usai menerima 10 jahitan di wajah. Dirinya tampil berdarah-darah bak gladiator saat menghadapi Crvena Zvezda di Liga Champions. Pau Cubarsí mendapatkan perawatan khusus di wajahnya usai mendapat cedera serius dalam laga Crvena Zvezda vs Barcelona di Liga Champions. Barcelona melakoni laga tandang pada matchday keempat Liga Champions tahun 2024 sampai tahun 2025. Kali ini mereka menyambangi Stadion Rajko Mitic yang menjadi rumah bagi Crvena Zvezda, Rabu tanggal 6 November tahun 2024 atau Kamis dini hari WIB. Bertindak sebagai tamu, Barcelona sukses menggilas jagoan Liga Serbia tersebut dengan skor telak 5-2. Di balik kemenangan besar itu, Barcelona harus kehilangan bek muda andalannya, Pau Cubarsí. Pau Cubarsí mendapatkan cedera di wajahnya saat berduel dengan pemain Zvezda, Uroš Spajic. Momennya hadir pada menit ke-64 saat bek Zvezda, Nasser Giga mengirim umpan di dalam kotak penalti. Terjadi perebutan bola dengan Cubarsí yang hendak menyambutnya dengan sundulan, namun, di saat yang bersamaan di dekatnya tiba Uroš Spajic yang berniat menyambar si kulit bulat dengan kaki kirinya. Duel bak gladiator antara kedua pemain tersebut tidak terhindarkan. Alhasil sepatu Spajic mendarat tepat ke wajah bek berusia 17 tahun tersebut. Seketika Cubarsí terkapar dan jatuh ke tanah dan segera mendapatkan perawatan medis dari tim Barcelona. Akibat dari stut atau pul sepatu Spajic, wajah Cubarsí berdarah, ia pun terpaksa ditarik keluar pada menit ke-67 dengan digantikan oleh Sergi Dominguez. Pasca pertandingan, pelatih Barcelona, Hansi Flick, mengatakan kondisi Cubarsí baik-baik saja. Hanya saja Cubarsí membutuhkan 10 jahitan di wajah tepatnya di pipi kanannya dekat dagu. Pau Cubarsí baik-baik saja, tetapi ia mendapat 10 jahitan di wajahnya, ucap Hansi Flick. Setelah wajahnya dijahit, Cubarsí layak diacungi jempol. Dalam sebuah tangkapan kamera, dirinya masih bisa tersenyum dengan penampilan wajahnya yang babak belur tersebut. Cubarsí bahkan sempat-sempatnya memberikan jempol kepada kamera yang mengarah kepadanya. Jika tidak mengalami cedera dan diganti, Cubarsí bisa saja tampil hingga 90 menit. Apalagi penampilan bek jebolan La Masia tersebut terbilang solid dalam pertandingan melawan Crvena Zvezda. Bermain 67 menit di atas lapangan, Cubarsí berhasil melakukan 87 sentuhan bola dengan akurasi umpan mencapai 95%. Sisi defensifnya menunjukkan penampilan yang cukup baik dengan 2 kali intercept dilakukan ditambah memenangi 3 dari 5 duel langsung di atas lapangan. Untuk duel udara, dalam 2 kesempatan Cubarsí mampu melakukannya dengan baik. Sofascore lantas memberinya nilai 7,2 atas penampilannya tersebut. Pelatih Barcelona, Hansi Flick, mengaku berdosa besar ke Robert Lewandowski meski timnya berhasil menang besar. Hansi Flick mengungkap penyesalan terbesarnya dari laga Crvena Zvezda versus Barcelona pada fase Liga di Liga Champions. Barcelona sebenarnya berhasil meraih kemenangan 5-2 pada laga tersebut. Hasil tersebut mengukuhkan status La Blaugrana yang produktif mencetak gol pada musim tahun 2024 sampai tahun 2025. Saat berlaga di Liga Champions, Hansi Flick sudah melihat anak asuhannya mencetak 15 gol ke gawang lawan. Jumlah tersebut menjadi yang terbanyak di antara peserta Liga Champions lainnya.
Robert Lewandowski menjadi kontributor utama berkat catatan 5 gol di kompetisi tersebut. Pada laga melawan Czerwona Zvezda, striker asal Polandia tersebut mampu mencetak 2 gol. Secara keseluruhan, Robert Lewandowski sudah mengumpulkan 99 gol di Liga Champions sepanjang kariernya. Ia tinggal butuh 1 gol untuk masuk ke dalam daftar elit bersama Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi. Prestasi ini disebut bisa datang lebih awal jika Lewandowski bermain penuh saat melawan Czerwona Zvezda. Hansi Flick memang menarik sang striker saat laga memasuki menit ke-78. Usai laga, sang pelatih mengungkapkan penyesalannya terhadap Lewandowski. "Saya mungkin tidak akan mengganti Lewandowski jika tahu tentang rekor ini," kata Flick seperti dilansir Bolasport.com dari Sport. Setelah gol pertama Lewandowski, Barcelona memang terus memukul balik lawan hingga mencetak 5 gol balasan. Kemenangan ini sangat penting untuk menjaga laju Barcelona pada fase Liga di Liga Champions. Rekor pribadi Lewandowski bisa menunggu pada laga-laga Liga Champions yang lain. Setelah ini, Flick harus membawa anak asuhannya melawan Stade Brestois. Barcelona memiliki pengalaman buruk saat berjumpa wakil Liga Prancis sebelumnya. AS Monaco yang menjadi lawan pertama langsung memberi kekalahan untuk Flick. Meski tengah berada dalam momentum gemilang, Barcelona pantang untuk lengah saat melawan Brest nanti.